Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kekayaan saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Sebagai contohnya, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1.500.000.000 merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 1.500.000.000, kas 1.500.000.000. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan, yaitu sebagai berikut. Nilai investasi 1.500.000.000, nilai buku saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, total nilai buku 1.200.000.000, selisih diferensial antara nilai investasi dan nilai buku 300 juta. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22/2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Pengklarifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal berikut: persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional dan akuntansinya, serta kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen-komponen berikut: liabilitas kontingensi, pajak penghasilan PSAK 46, imbalan kerja PSAK 24, aset indemnifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham PSAK 53, dan aset tersedia untuk dijual PSAK 58. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut: persediaan 50 juta, tanah 250 juta, diferensial 300 juta. Goodwill
Selain disebabkan oleh aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga disebabkan oleh goodwill. PSAK 22/2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Goodwill 300 juta, diferensial 300 juta. Pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1 miliar 400 juta. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 1 miliar, kas 1 miliar. Jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 200 juta, investasi pada PT Andalas 1 miliar. Jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Persediaan 50 juta, tanah 150 juta, diferensial 200 juta, keuntungan pembelian aset 400 juta. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. PT Nusantara membeli seluruh PT Andalas seharga 1 miliar 500 juta. Disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku seluruh aset bersih PT Andalas 1 miliar 400 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada gambar di samping. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 1 miliar 500 juta, kas 1 miliar 500 juta. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta, investasi pada PT Andalas 1 miliar 500 juta. Jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Persediaan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, diferensial 300 juta. Laporan posisi keuangan konsolidasian pada gambar 1 menunjukkan bahwa PT Nusantara dan anak perusahaan kali ini memiliki nilai persediaan dan tanah yang lebih tinggi, serta bangunan dan peralatan yang lebih rendah akibat perubahan nilai wajar aset-aset tersebut. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi.
Diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2015, kas 50 juta, investasi pada PT Andalas 50 juta. Selain itu, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas 200 juta, bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas 50 juta, investasi pada PT Andalas 50 juta. Investasi pada PT Andalas 5 juta, bagian laba atas PT Andalas 5 juta. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan adalah bagian laba atas PT Andalas 155 juta, dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 105 juta. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill 100 juta. Dengan demikian, jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, diferensial 300 juta. Untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga tersusutkan sepenuhnya. Dalam kasus ini terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12 sama dengan 5 juta. Jurnal eliminasi yang diperlukan sebagai berikut. Akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta, beban penyusutan 5 juta. Selanjutnya, tabel di bawah ini menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah periode terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. PSAK 22/2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas 250 juta, pendapatan investasi dari PT Andalas 250 juta, kas 100 juta, investasi pada PT Andalas 100 juta. PT Nusantara akan mengakui amortisasi dan atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Investasi pada PT Andalas 5 juta, bagian laba dari PT Andalas 5 juta, bagian laba dari PT Andalas 25 juta, investasi pada PT Andalas 25 juta.
Pada tabel di samping terdapat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang terakhir 31 Desember 2016. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.